kalau menurutku nih ya gantian. Boleh. Tanya. Kita lagi diskusi ya kita ya. Boleh. Mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh gitu kan terkait kesetaraan gender sendiri gitu. Menurutku lingkungan keluarga juga sangat mendukung gitu Bang, terutama antara kedua orang tua gitu, ayah dan ibu. Mungkin Betul. ada beberapa didikan atau ajaran orang tua itu yang memposisikan perempuan itu sebagai gimana ya? Second lah ya. Gitu. Mungkin kan oke deh kamu bersih-bersih aja gitu. Membedakan antara peran perempuan dan laki-laki. Itu hal yang menurutku itu biasa banget dan lumrah terjadi di masyarakat kita gitu ya Bang. Betul. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalau di keluarga Kak Selvi, di keluarga Kak Dea sendiri itu gimana tuh Kak? Apakah ada pembagian yang tadi aku sebutkan atau emang udah diterapkan gitu loh di keluarga Kak Selvi, di keluarga Kak Dea itu kalau perempuan itu sebenarnya sama loh gitu sama laki-laki, itu gimana tuh Kak? Kak Selvi dulu boleh? Oke. Kayaknya nggak sabar nih dari tadi kan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya alhamdulillahnya kalau di keluarga aku sendiri sudah menerapkan nilai-nilai feminisme yang tanpa disadari itu nilai-nilai feminisme sudah diterapkan dalam aktivitas keseharian. Mulai dari kayak ngangkat galon, nggak mesti nunggu ayahku yang ngangkat, mamaku juga bisa gitu. Nah, iya. Kayak pun kalau misal nyapu, nggak mesti nyapu itu harus dilakukan oleh mamaku, ayahku juga kadang nyapu, ngepel, jadi nggak adalah tupoksinya kalau ini tugas laki-laki, tugas perempuan. Itu sih kalau di keluarga. Oke. Kalau Oke. Kak Dea nih Kak, Kayaknya lumayan berbeda ya. karena pasti ada nih di setiap Benar, keluarga ya. gitu kan. Karena mungkin aku dilahirkan sebagai anak bungsu, perempuan pula gitu. Terus kemudian kakak di atas aku satu itu laki-laki. Jadi Oh, kayak apa ya, lebih dimanjakan dan sebagainya. Dan ternyata ketika masuk ke dunia perguruan tinggi ini agak-agak kaget gitu kan, gimana? Oh, di kosan mandiri segala macam, kaget. Bahkan 2 tahun pertama itu kayak nggak mau ngekos deh, nggak mau kuliah deh, nggak mau jauh-jauh dari orang tua gitu karena ya. karena perempuan tadi, anak bungsu juga, jadi kayaknya sih masih patriarkis banget ya gitu kalau di keluarga aku. Oke, dan balik lagi gitu sebenarnya kayak tadi masak dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan tugas utama perempuan gitu ya kan. Itu merupakan salah satu skill untuk bertahan hidup gitu kan sebenarnya. Maupun perempuan dan laki-laki itu sebenarnya harus memiliki skill tersebut gitu kan. Kalau menurut Bang Suja gimana nih? Enggak, Bang? ini host kok Ini banyak loh chef laki-laki juga banyak. Kenapa Bang? Kok kenapa ini, ada apa ini ini? host kok cerdas banget malam ini ya. Kayaknya banyak baca nih sekarang. Lancar ya. Iya, itu yang disebut sebagai pembagian kerja yang juga diterapkan oleh budaya lama kita, misalnya dari ruang domestik keluarga itu kemudian berimbas pada pendefinisian ke ruang sosial politik yang lebih luas kan. Oke. Misalnya bahwa anak perempuan identik dengan mainan boneka, laki-laki dengan senapan misalnya kan, itu memang sudah dikonstruk sejak di keluarga. Iya. Makanya benar ketika ada seorang feminis yang mengatakan rel pertama, starting point pertama untuk menerapkan kesetaraan gender itu sebenarnya berangkat dari ruang domestik dan ruang keluarga. Iya. Misalnya kenapa di keluarga sendiri sampai ada pembedaan seperti yang tadi dibilang oleh Selvi, oleh Jana, oleh Dea gitu kan. Padahal kan tidak seperti itu sungguhnya. Bahwa masak itu tidak mesti perempuan. Buktinya di dunia koki-koki itu banyak laki-laki kok. Iya. Gitu. Dan masakannya enak-enak ya. Iya kayak gitu. Artinya konstruk-konstruk seperti itu sebenarnya bukan sesuatu hukum alam asli gitu loh. Itu lebih sifatnya konstruk budaya yang diciptakan oleh Masyarakat. Iya. Apa ya, hitung-hitungan strategis patriarkis aja. Kayak gitu, Jan. Oke, siap Bang. Aduh, seru banget ya. Kita sapa-sapa dulu nih buat para pecinta sergam yang udah bergabung. Ada siapa aja nih, Aisyah? Kita sama-sama dulu nih. Oke. Ada Wahyu Kurniawan. Halo. Terus ada Wulan. Ada Ferdi. Halo. Halo. Ada Sakila. Syakila. Halo. Halo. Ada Anissa. Halo, Nisa. Yes. Halo. Ada Islam Sejati. Aduh, halo.
Dan masih banyak lagi. Buat para pecinta Sergap, kita lagi live di Instagram dengan kedua bintang tamu kita. Buruan join aja dan boleh juga ya komen-komen nih tentang bahasan malam hari ini biar tambah seru gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Asik ke pertanyaan. Menurut Kak Dia dan Kak Selvi nih, isu-isu apa aja sih yang terkait perempuan dan kesetaraan gender yang diangkat dalam sastra Indonesia gitu, Kak? Dalam Sastra Indonesia. khususnya ya. Mm-mm. Mungkin sampai saat ini meskipun apa ya di tahun 2021 itu kemunculan penulis perempuan Mm-mm. yang nggak cuma menulis sebagai penyair dan cerpen juga novel, tapi kalau dibandingkan mungkin dari kurun waktu tahun 90-an sampai 2000 itu kita masih bisa memilah sedikit nama-nama penulis perempuan, dan biasanya penulis-penulis perempuan itu juga menyuarakan isu-isu feminis dalam tulisannya, kayak misalnya protes tentang konstruksi sosial tadi, kemudian juga bagaimana kemudian banyaknya keterbatasan yang belum bisa dilakukan sama perempuan, itu disuarakan. Nah kalau sekarang mungkin karena generasi Z juga yang mungkin ada sesuatu yang lebih berani ketimbang generasi Sebelumnya gitu ya, gitu ya. sebelumnya. Nah ini kemudian memunculkan para penulis perempuan yang juga lebih berani dan juga dengan caranya sendiri saat ini. Kita ke Kak Selvi nih. Kak Selvi pemain teater ya? Iya, Keren. keren ya. Apa kita mau coba nih? Aku setuju sama yang tadi dia bilang bahwa di tengah sekarang ini justru udah banyak banget, bahkan sekarang kan kepenulisan tuh beralih ke digital ya. Jadi kadang orang buat artikel tuh jarang, tapi bagaimana bisa kita membuat artikel ini ditaruh di desain-desain di platform digital seperti Instagram, supaya orang tuh mau baca. Sekarang tuh udah kreativitas udah merajalela banget sih, banyak. Dan alhamdulillah aku udah banyak banget juga Instagram yang bener-bener kayak perempuan melawan, jagat setara, Indonesia feminis dan sebagainya. Itu akhirnya ada edukasi bahwa ketika perempuan itu mendapatkan pelecehan atau kekerasan, itu sekarang udah ada payung hukumnya loh, udah ada ininya. Nah itu sih yang menurut aku wah keren banget progresnya. Bener, dan pemerintah juga sudah cukup lebih perhatian sekarang terhadap perempuan, termasuk ke kuota perempuan di dunia politik juga. Oke, itu udah mulai banyak tuh ya. Oke. Mengenai tadi Kak Selvi gitu, yang diomongin Kak Selvi itu bener banget, karena sekarang tuh banyak banget gerakan-gerakan yang dilakuin oleh perempuan, apalagi seperti kemarin gitu adanya kasus pelecehan di universitas yang ada di Serang gitu kan. Itu banyak banget tuh mahasiswa yang buat kayak koalisi gitu. Jadi tujuannya itu ya buat melindungi korban dan menampung korban-korban lain, supaya ayo dong berani lapor gitu, supaya kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi gitu. Supaya speak up lah ya. Supaya speak up, dan itu dipayungi oleh lembaga hukum di LBH Banten sendiri gitu.